Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma'ba'd. Banyak orang sibuk merebutkan kebenaran hingga ada yang merasa menjadi yang paling benar. Bahkan ada yang merasa benar sendiri. Padahal kalau sudah berhasil merebut predikat benar, belum tentu kebenaran itu diimani oleh semua orang. Seperti yang diterangkan oleh tafsir Al-Ibris pada surat Al-Baqarah ayat 16, ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Di sana dijelaskan bahwa orang-orang munafik pada dasarnya sudah tahu kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja mereka tidak mau mengimani, hingga mereka diibaratkan sebagai orang yang membeli nilai kesalahan dibayar dengan nilai kebenaran. Tentu saja bukannya untung, yang ada malah buntung. Betapa anehnya bila orang yang tahu mana yang benar tapi lalu ia menolak kebenaran tersebut. Nyatanya orang-orang aneh seperti ini masih ada. Ya, mereka adalah orang-orang munafik. Sudah tahu mana jalan yang benar, tapi ia dengan sukarela lebih memilih jalan yang salah. Ujungnya, ia tidak akan sampai pada tujuan. Siapa lagi yang bisa ia salahkan kalau bukan dirinya sendiri? Dengan begitu, bila ada orang yang memperebutkan dan memperdebatkan kebenaran, maka itu adalah hal yang wajar. Sebab masih abu-abu mana yang salah dan mana yang benar. Buktinya masih bisa diperdebatkan. Namun jika sudah jelas mana yang hitam dan mana yang putih, mana yang benar dan mana yang salah, hingga orang ini pun sudah tahu mana yang benar, maka sangat tidak masuk akal bila orang ini masih bersikeras memilih jalan yang salah. Bisa kita lihat perilaku aneh mereka pada surat yang sama, yakni pada ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka saat bertemu orang mukmin, mereka akan mengaku sebagai orang mukmin. Tapi ketika mereka kembali pada kelompoknya, mereka menyatakan diri masih mengimani kepercayaan lamanya, serta perilaku pura-pura iman mereka hanyalah bentuk ejekan kepada orang-orang muslim. Aneh, karena dia sudah tahu bahwa itu benar namun tetap tidak mau mengimani. Apalagi bila sudah mendeklarasikan diri beriman, berarti sudah pada rute yang benar, namun bersikeras tidak mau mengimani. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman sebab tidak tahu kebenaran. Wajar saja mereka tidak beriman. Konon Snok Hangranye, seorang mata-mata Belanda, juga memiliki perilaku yang hampir sama. Ia mengaku sebagai Islam dan melakukan penelitian Islam Nusantara yang kala itu ada di Mekah selama 6 bulan. Kenapa di Mekah? Karena banyak pelajar Islam yang belajar terkait keislamannya di Mekah waktu penjajahan Belanda dulu. Lalu dengan bermodalkan semua informasi yang ia dapatkan, ia membuat rekayasa untuk memukul kaum pesantren yang ada di Indonesia kala itu. Bisa dilihat di buku Tradisi Pesantren karya Profesor Yamasari Zaufir pada halaman 70, yang artinya Snok Hangranye ini sebagai peneliti tentu ia paham betul akan kebenaran Islam.
Tapi hal itu tidak lalu menjamin keislamannya. Bukan hanya tidak memeluk Islam, ia juga memusuhi Islam dengan membocorkan informasi kepada musuhnya Islam. Dengan demikian tidak ada jaminan bila sebuah kebenaran yang sudah terkonfirmasi bisa membuat orang yang mengakui kebenaran itu menjadi mengimaninya. Jadi sangat berbeda antara mengakui dan mengimani. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.